Oke guys, jadi hari ini kita mau membahas tentang perumahan Puri Harmoni, Rajek, dan Gardenia. Jadi kita akan membahas tentang akses jalan dan kualitas rumah, itu mana yang paling worth it atau tidak. Oke, langsung aja kita gas, langsung. Nah, jadi ini yang pertama yang kita bakal bahas tentang perumahan Mutiara Puri Harmoni. Jadi banyak yang nanya ke gua bagaimana cara memilih rumah yang bagus, tepat, dan menyesuaikan budget. Dan banyak juga yang nanya ke gua, Puri Harmoni sama Gardenia itu bagusan mana bang? Nah, jadi langsung aja kita lihat perumahan Puri Harmoni nih. Oke, yang pertama sekarang kita bahas mengenai perumahan Mutiara Puri Harmoni Rajek. Banyak banget yang nanya ke gue juga. Jadi tentang perumahan ini tuh banjir nggak ya, terus akses jalannya bagus atau enggak. Nah, sekarang kita bahas sedikit-sedikit mengenai perumahan ini. Yang pertama sih, sebenarnya kalau untuk perumahan ini cukup bagus dan luas. Jadi kalau ada yang nanya, bang, bagus mana perumahan ini sama perumahan Gardenia Rajek? Tentu kita nggak bisa samain bagus atau tidaknya, tapi kita bisa ngasih tahu dari akses jalan dan worth it atau enggaknya ini gimana. Jadi untuk penilaian bagus atau enggaknya terserah agan-agan semua, karena setiap pembelian rumah itu kita dibekali dengan kemampuan masing-masing dan keperluan masing-masing. Oke, lanjut lagi untuk pembahasannya. Jadi untuk perumahan Mutiara Puri Harmoni itu dibekali dengan akses yang sangat memadai. Akses dari arah lampu merah Kukun lurus melewati perumahan-perumahan, dan di pinggir kali itu kita langsung menemukan gerbang Mutiara Puri Harmoni yang sangat besar. Nah, namun sayangnya perumahan ini banyak yang takut, banyak yang bilang orang takut banjir karena masuknya itu turun ke bawah. Tapi nggak usah takut, karena Mutiara Puri Harmoni sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan dari kita lihat prospek-prospeknya itu Mutiara Puri Harmoni sangat pesat sekali. Karena target rumahnya itu sekitar 10.000, jadi sangat besar. Nah, kekurangan kelebihannya perumahan ini, oke, kita bahas sekarang. Nah, jadi kita bahas satu dulu kelebihannya. Untuk kelebihannya perumahan MPH ini, yang pertama menurut gua, jadi akses jalannya nggak ribet belok-belok atau lewatin sawah-sawah begitu, cuman lurus aja terus sampai. Nah, terus yang kedua, jadi perumahan ini tuh karena sangat luas sekali, jadi sudah ada fasilitas yang memadai dan sudah terdapat minimarket. Lalu di sini tuh peluang bisnisnya sangat besar dan banyak, karena kapasitas penduduk di sini sekitar 10.000 orang, dan akses jalan dari pintu gerbang utama sampai belakang saat ini sekitar kurang lebih 1 kilo, karena sangat luas banget. Dan yang ketiga, untuk jalan di sini semuanya rata-rata sudah dicor dan sangat luas. Untuk jalan utamanya saja mobil molen atau mobil truk bisa masuk. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk yang mau naikkan rumah menyewa mobil molen, karena untuk di gang rumahnya sendiri itu sudah masuk 2 mobil. Jadi sangat luas. Untuk Anda yang ingin mempunyai mobil tidak punya garasi, bisa ditaruh di depan rumah. Nah, ini nih yang paling penting nih, yang keempat nih. Karena banyak yang bilang Mutiara Puri Harmoni itu banjir, itu tidak benar.
walaupun jalannya menurun, di sana banyak sekali tandon air yang sangat besar segede danau. Dan sungai irigasi yang di bawah itu kita perumahan di atasnya sungai itu. Jadi tidak akan banjir naik. Mungkin kalau untuk perumahan-perumahan sebelah itu bisa masuk karena di bawah sungai irigasi. Dan untuk yang kelima, ini tidak kalah penting juga karena banyak orang yang bilang untuk perumahan di Rajak airnya sangat payau, tidak bening, tidak jernih. Nah, makanya itu untuk perumahan di Mutiara Puri Harmoni ini sudah banyak yang memasang satelit di antar gang. Kita tinggal ikut saja untuk membayar dana sekitar 2.500.000. Berikut kelebihan perumahan Mutiara Puri Harmoni, dan sekarang kita akan bahas mengenai kekurangannya. 1. Kekurangan yang sangat mencolok ini masih banyak menjadi bahan perdebatan. Tapi ini tidak masalah karena untuk membeli rumah tuh semua menyesuaikan budget antara rumah komersil dan subsidi. Nah, dan kekurangan dari rumah ini tuh kalau menurut versi gua itu, jadi plafonnya masih pendek, tidak seperti rumah yang lain. Mungkin ada juga yang pendek seperti ini, cuman sekarang rata-rata untuk plafon sudah sekitar 3 meter. Untuk Mutiara Puri Harmoni ini sepertinya belum sampai 3 meter. Nah, untuk yang kedua, ini juga sering jadi perdebatan juga nih. Jadi untuk ukuran lebar gotnya sangat-sangat standar sekali, sekitar 30 cm sampai 40 cm doang, dan ke bawahnya sekitar 40 cm doang. Jadi itu masih seperti bangunan jadul. Nah, jadi itu sedikit kekurangan di area rumah. Nah, untuk yang ketiga, jadi memang banyak juga air yang keruh di sini, jadi tidak semuanya air bersih. Terkadang beda rumah, beda air. Jadi sangat hoki-hokian sekali. Tapi untungnya sudah ada satelit, jadi sudah aman. Nah, ini yang paling penting nih, yang keempat nih. Jadi perumahan di sini tuh sangat besar sekali, bener-bener luas, dan tembok perumahannya itu tidak dibeton, jadi akses kampung dari mana-mana bisa masuk. Dan kita juga tidak bisa memungkiri untuk kejadian-kejadian ini. Jadi karena jalan utamanya pun semua orang bebas masuk. Jadi rumah di sini tuh kita harus memasang pagar dan CCTV untuk safety rumah sendiri, atau untuk yang warganya sudah banyak, per gang di rumahnya bisa dipagar. Itu sangat wajib kalau menurut saya. Nah, yang terakhir nih, ini yang suka dikeluh-keluhkan sama orang banyak. Jadi untuk yang terakhir ini, di Mutiara Puri Harmoni yang saya tahu, untuk merenovasi rumah masih wajib menggunakan tukang dari sana, dan kita juga tidak tahu hasilnya sebagaimana. Terkadang untuk harga juga kita tidak munafik, kalau harga borongan tukang-tukang sana itu bisa jadi lebih mahal, dan kita tidak tahu hasil pekerjaannya karena kita harus pantau semua. Namanya manusia kan, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi untuk yang budgetnya besar sih mungkin enjoy aja, tapi untuk yang budgetnya kecil silakan dibicarakan lagi oleh pihak terkait di semua masing-masing perumahan. Nah, jadi itu semua kekurangan dan kelebihan perumahan Mutiara Puri Harmoni Rajak. Nah, tinggal
Anda menyesuaikan kapasitas Anda untuk mengambil perumahan yang mana. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut, karena kita punya Allah yang selalu melindungi kita dan melancarkan rezeki kita. Oke, sekarang kita bahas yang kedua nih, rivalnya Perum Mutiara Puri Harmoni, yaitu Rajak Gardenia. Nah, jadi banyak yang nanya juga untuk Rajak Gardenia ini, karena perumahannya sangat mempesona, terlihat elegan. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing perumahan tersebut. Oke, let's go. Oke, jadi ini dia yang kita bahas mengenai kelebihan Perum Gardenia. Jadi yang pertama, akses jalan yang cukup memadai. Jadi tidak terlalu ribet, tidak juga simpel. Tapi enaknya di sini ada jalur motong jalan lewat leles. Jadi kalau ada macet di lampu merah Kukun, kita bisa lewat leles, tembus-tembus sudah melewati Batavia. Nah, yang kedua, ini juga bisa sedikit diunggulkan karena perumahan di sini yang baru-baru plafonnya sudah tinggi, sekitar kurang lebih 3 meter. Jadi tidak terlalu ngap, bisa terlihat luas juga. Tapi untuk tipe bangunan sebenarnya semuanya sama saja seperti perumahan subsidi pada umumnya. Nah, dan yang ketiga nih, ini juga benar-benar penting ketika anak sudah dewasa atau sudah mendekati umur untuk sekolah. Jadi di sini benar-benar dekat sekali dengan sekolah TK, SD, SMP, SMK. Karena untuk pergi ke sekolah kita hanya butuh keluar dari perumahan dan di depannya sudah ada sekolah yang besar sekali. Biasanya warga-warga di sekitar rata-rata pada sekolah di situ. Tapi kurangnya sekolahan ya dicampur seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengontrol. Nah, jadi banyak yang bilang tanah di sana sedikit menurun, tapi nggak usah khawatir karena di sana ada got yang besar, got utama yang membentang di perumahan. Jadi itu got sangat besar sekali, kemungkinan banjir, jadi air bisa lewat di situ. Dan got perumahannya sendiri sudah sedikit lebih besar dari perumahan lain-lainnya. Jadi untuk banjir-banjir di depan rumah juga bisa teratasi. Nah, yang kelima, seperti banyak yang orang ketahui, perumahan di Rajak airnya sangat menggemaskan. Jadi di sana juga sudah ada satelit-satelit untuk yang sudah ramai, cuman untuk yang baru-baru di blok baru-baru sepertinya belum ada. Jadi nanti juga bakalan ada, tidak usah khawatir. Oke. Nah, itu tadi berikut kelebihan-kelebihan yang kita bisa bahas di perumahan Gardenia. Dan sekarang kita coba bahas untuk mengenai kekurangannya. Oke, let's go. Nah, jadi yang kita bahas pertama mengenai kekurangannya. Jadi untuk jalan akses mau ke sono tuh kalau dari Leles sangat berkelok-kelok lewat sawah. Jadi untuk orang-orang awam yang baru ke sono pasti bakalan sangat kaget. Karena akses lumayan menurut kita ekstrim lah. Pasti orang banyak yang kaget dan down kalau lewat sono. Nah, sedikit lagi, jadi kita ada 2 akses lewat lampu merah Kukun belok ke kanan. Jadi masih lurus lagi kurang lebih 1 kilo. Terus ada jalan masuk lewat Indomaret. Di situ lewat sedikit sawah-sawah, tidak banyak seperti lewat Leles.
Jadi itu masuk ke kategori kekurangan juga sih. Nah, yang kedua nih, banyak yang bilang di sana tanah sedikit menurun, tapi kita juga tidak tahu fakta lebih jelas apa karena di sana tanah urukan sawah atau gimana. Tapi yang jelas tidak usah khawatir karena di sana tidak akan banjir karena sudah ada got utama yang membelah perumahan yang besar untuk menampung air-air. Nah, untuk yang ketiga nih, jadi apabila ibu-ibu rumah tangga ingin berbisnis, ingin berjualan, kalau untuk di perumahannya karena warganya sedikit, jadi tidak recommended untuk bisnis karena peluang bisnis di sana sangat biasa-biasa saja. Nah, seperti yang kita bahas di sebelumnya nih, masalah air untuk kekurangan yang terakhir karena emang di mana-mana masalah air itu menjadi penyebab utama di perumahan subsidi di daerah Rajak. Jadi air juga banyak yang keruh. Cuman berdoa saja semoga pemasangan satelit di sana untuk iuran-iurannya segera terlaksana tiap bloknya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang lebih bagus mana perumahan Mutiara Puri Harmoni dan Rajak Gardenia. Semuanya sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Semuanya tentang bagaimana kita menyikapinya. Untuk yang ingin mengambil rumah, lebih baik sesuai kapasitas masing-masing saja. Dipikirkan matang-matang sebelum Anda mengambil rumah, karena rumah subsidi jatahnya satu keluarga hanya satu. Jangan gegabah, cross check lokasi terlebih dahulu. Tanya kepada orang-orang sekitar yang sudah menempati daerah tersebut. Tanya tentang keamanannya, tentang dan lain-lainnya. Kita di sini hanya mereview. Kita di sini juga tidak tahu pasti. Cuman kita hanya mengasih gambaran saja kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Oke. Karena kita sudah mereview perumahan ini dan kita pengen pamit undur diri. Untuk yang mau direview perumahan-perumahan lain, perbandingannya bisa komen saja. Nanti kita cek di sana. Lalu kita bikin video-video singkat. Semoga yang sudah melihat sehat-sehat selalu, dilapangkan selalu, ditambah rezekinya. Semoga yang sudah melihat tidak galau untuk memilih rumah. Semoga yang sudah membeli rumah bahagia selalu dan mendapatkan rezeki yang berlimpah, bisa dapat mobil, rumah tingkat, rumah 2, rumah 3. Pokoknya sampai jumpa kembali di konten yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.